Selamat pagi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Mengawali seluruh kegiatan kita di hari baru anugerah Tuhan, kita akan membaca dan dibaca oleh firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Mazmur 50 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan, selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih hari baru anugerah-Mu saat ini. Kami masih diizinkan oleh Tuhan menikmati indahnya kasih Tuhan di lembaran baru hari ini. Kami memulai seluruh kegiatan kami, datang membuka diri memohon hikmat dan tuntunan Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar ketika kami membaca, dibaca oleh firman-Mu, kami sungguh dikuatkan untuk menjalani hidup beriman yang Tuhan anugerahkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mazmur 50 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, firman Tuhan. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Amin, firman Tuhan. Tema perenungan kita dalam renungan harian hari ini, ibadah bukan sandiwara. Yaitu kamenomban, tangla diloan paningoan. Lagu lawas dari penyanyi Ahmad Albar menyatakan, dunia ini ibaratnya panggung sandiwara. Setiap orang bisa mengambil peran yang harus dimainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Kemudian lagu ini mengantar pada sebuah pertanyaan reflektif. Mengapa kita bersandiwara? Beberapa orang menjalani hidupnya dengan bersandiwara. Mereka menggunakan topeng-topeng kesalehan, dengan ketekunannya melaksanakan ritual keagamaan. Sebagai seorang pemimpin paduan suara di Bait Allah, Asaf memberikan mazmur pengajaran terkait dengan ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Asaf mengawali Mazmur 50 dengan manifestasi Tuhan sebagai hakim di Gunung Sion. Melalui sinar, api, dan badai, Tuhan memerintahkan untuk mengumpulkan bangsa Israel dan mengadili mereka. Sebab perjanjian dengan Tuhan, mereka anggap hanya diikat oleh ritual persembahan korban. Ayat yang kelima. Bangsa Israel melanggar hakikat hubungan perjanjian dengan Allah yang seharusnya nampak dalam persembahan syukur, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. Ayat 23. Allah sebagai hakim dalam kemahakuasaannya sanggup melihat manakah ibadah yang sejati atau manakah yang hanya merupakan kemunafikan belaka. Ibadah yang hanya dimaknai sebagai ritual akan kehilangan kuasanya untuk mengubah hidup orang-orang yang melakukannya agar semakin serupa dengan kehendak Tuhan.
Seperti apakah wujud ibadah kita kepada Tuhan? Ini pertanyaan penting bagi kita. Kita dapat bersandiwara di hadapan manusia dengan menunjukkan kesalehan ritual. Namun Bapak Ibu, di hadapan Allah hakim, Dia hakim yang maha kuasa, mengetahui sikap hati dan perbuatan kita yang sesungguhnya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Bapa Sorgawi pagi hari ini. Firman-Mu meneguhkan kami. Ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah mempersembahkan kehidupan kami, tubuh kami, hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami sungguh diingatkan bahwa ketika kami beribadah kepada Tuhan, bukan sandiwara, tetapi sesungguhnya bagaimana kehidupan kami menunjukkan kehidupan kami, hubungan kami dengan Tuhan, dan Tuhan sungguh dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini bersama dengan seluruh warga jemaat di dalam ruang virtual ini, baik warga jemaat di Rama maupun seluruh saudara-saudara kami yang mengikuti renungan harian Torayah, kami mohonkan berkat-Mu. Hadirlah Tuhan menguatkan, meneguhkan, memberkati. Kami berdoa bagi yang bertambah usianya hari ini berulang tahun, lengkapi sukacita, ulang tahun pernikahan, berkat-berkat lain yang Tuhan nyatakan bagi jemaat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga di tengah-tengah jemaat. Ada pertambahan anggota keluarga yang Tuhan hadirkan, saudara-saudara kami yang hadir di tengah-tengah jemaat. Kami percaya kehadiran mereka senantiasa dikuatkan, ditopang di dalam kehidupan beriman. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami sehati berdoa untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat sepanjang minggu ini. Lengkapi sukacita, majelis gereja dan seluruh pengurus OIG di dalam mengangkat pelayanan, kasih dan berkat-Mu Tuhan menyertai. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk seluruh keluarga kami jemaat yang dalam pergumulan karena duka cita. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan. Keluarga Ibu P. Runduk Padang, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Keluarga Bapak Rerung Alinan, Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan. Tuhan memanggil Ibu Rerung Alinan dari tengah-tengah keluarga dan telah dimakamkan dengan baik. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kuatkan dan hiburkan Bapak Rerung Alinan bersama dengan semua anak-anak dan rumpun keluarga dalam menghadapi duka cita yang tidak mudah ini. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan. Dan semua jemaat yang dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, kuatkan dan hiburkan. Bapa Sorgawi, kami sehati berdoa untuk seluruh jemaat yang terus dalam perjuangan melawan sakit penyakit saat ini. Baik yang sementara dirawat di rumah sakit, dirawat mandiri di rumah, Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan. Kami mohonkan berkat Tuhan, kuatkan dan teguhkan Bapak Peter Tena yang sementara dirawat di rumah sakit Hermina, Bapak Anton Langke, Ibu Anton Langke,
sementara dirawat di Rumah Sakit Biak Papua, Tristan Felin, Rumah Sakit Labuan Baji, Bapak Ye Salulinggi, Ibu Perunduk Padang di Rumah Sakit Bayangkara, Bapak Samuel Tampang di Rumah Sakit Hermina, Bapak Daniel Tandirapa, keluarga Ibu Matius, Manganda, semua dalam perawatan di rumah. Ibu Agustina Rumising yang sementara dalam perawatan mengalami proses operasi. Bapak Samuel Kambuno yang sementara dirawat di Rumah Sakit Akademis. Juga kami bersama-sama bersyukur untuk saudara-saudara kami dalam tahap pemulihan yang telah keluar dari rumah sakit. Saudara kekasih Mary Rante Padang yang telah keluar dari rumah sakit di Toraja. Kami juga bersyukur bersama dengan Nyonya Rida Sambo yang telah keluar dari rumah sakit, telah sehat di rumah bersama Ibu Tiku Padang, Bapak Wendy Tiku Padang dan Ibu Ana yang sudah dalam keadaan sehat di rumah. Tuhan terus menguatkan, menopang saudara-saudara kami. Dan juga yang terus dalam pendampingan dan perawatan baik karena usia maupun karena dalam perawatan jalan, Ibu Agustina Patongloan, Bapak Daniel Tangibali, Ibu Yohanis Mogon, Ibu Dorce Tumembo, Bapak Ruben Randa, Ibu CH Dengen, Nenek Dok Boko, Ibu Matius Ruru, Ibu Markus Pasa, Saudara Jessica Palinggi, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Ibu Agustina Sambara, Bapak W. Karanda Bunga, Bapak Ye Salulinggi, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengen, Ibu JS Bane, Saudara Naftali Mina, Nyonya Evayati Lantang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Ibu Perunduk Padang, Bapak Agus Mangi, Ibu Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Ibu Hermin Ruse, Bapak Peter, Ibu Peter Tena, Bapak Nop Lande, dan saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, mohon belas kasihan Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami terus berdoa untuk seluruh warga jemaat dalam mengangkat tanggung jawab sebagai kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak. Tuhan hadirlah mendampingi, menguatkan, menopang dalam tanggung jawab dalam pekerjaan, dimanapun Tuhan menempatkan, jadikan saluran berkat untuk terus memuliakan Tuhan. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk semua jemaat saat ini dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan masing-masing. Hadirlah Tuhan mendampingi. Kami mohon pimpinan Tuhan, berkat Tuhan untuk pemerintah kami, bangsa dan negara Indonesia. Hadirlah Tuhan memberkati wakil-wakil rakyat yang Tuhan tempatkan menjadi saluran berkat. TNI, Polri, tim dokter, petugas gugus COVID, dan semua yang konsentrasi menangani pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Kami percaya belas kasihan Tuhan menguatkan. Situasi bangsa saat ini, bencana alam, kondisi yang ada, hadirlah Tuhan memberkati. Agar di tengah-tengah situasi yang sulit, kami percaya kami tidak sendiri, tapi kuasa kasih Tuhan menguatkan. Di tengah-tengah jemaat
Tuhan memberkati seluruh program-program kerja di tahun 2021. Biarlah kami berjalan bersama, bergandengan tangan mengangkat pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Dengarkan syafaat kami, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Demikian renungan harian, Tuhan memberkati.